Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat ngulik asik sekalian. Selamat berjumpa dengan channel ngulik asik, channel yang membahas tentang info-info sepak bola menarik. Sahabat ngulik asik sekalian, perjuangan timnas Indonesia sebenarnya baru saja dimulai. Di babak semifinal, timnas Indonesia akan bertemu dengan timnas Malaysia U19. Sebenarnya inilah ujian sesungguhnya dari Coach Indra Shafri di turnamen ini. Karena di grup A, kemarin Indonesia adalah salah satu atau mungkin hanya satu-satunya tim yang dibilang kuat di grup A. Yang lain semuanya standarnya di bawah timnas Indonesia. Bahkan kemampuannya jauh dari timnas Indonesia. Nah, ini di babak semifinal ketika kita ada 4 tim, Thailand, Australia, Malaysia, dan timnas Indonesia. Ini semuanya setara. Nah, ini ujian pertama baru dimulai dari Coach Indra Shafri di turnamen ini. Ketika timnas Indonesia bisa mengalahkan Malaysia, satu ujian itulah terlewati di babak semifinal. Baru nanti di final, pemenang antara Thailand ataupun Australia, ini ujian yang sesungguhnya untuk Indra Shafri. Layak tidak untuk menangani timnas U19 ini? Kalau melihat dari cara bermain dalam 3 pertandingan di babak grup, menurut saya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki di tim ini. Kekurangan dalam determinasi, dalam pressing, dalam memanfaatkan peluang. Walaupun kita menang banyak-banyak, setiap partai kita pasti lebih dari 2 gol, bahkan 3 gol, 6 gol. Tetapi kita lihat siapa pemain-pemain yang bisa mencetak gol. Pemain belakang, top skor kita pemain belakang, Adek Arel, kemudian Iqbal, masing-masing dengan 3 gol. Dari separuh gol timnas Indonesia saja sudah dicetak dari kedua pemain ini. Tapi berarti ada yang salah dengan sistem penyerangan timnas Indonesia. Ini ketika bertemu dengan timnas Malaysia harus segera dibenahi. Apalagi ketika bertandingan dengan timnas Malaysia, tidak hanya taktik, mental pasti berperan sangat besar. Apalagi anak-anak timnas U19 asuhan Indra Shafri ini mentalnya belum teruji. Berbeda dengan timnas U16 kemarin. Mental mereka mulai dari ketinggalan, kemudian dapat kartu merah, dapat penalti, semuanya sudah teruji. Tapi untuk timnas U19 ini sama sekali belum teruji. Nah, inilah yang berbahaya dari tim ini. Ujiannya tidak terlalu berat. Jadinya oke, kita optimis bisa mengalahkan Malaysia. Tetapi Malaysia di grup mereka bermain sangat bagus. Mereka salah satu tim terproduktif di turnamen ini. Ya, ketika mereka membantai Brunei Darussalam dengan 12 gol. Ini adalah salah satu tim produktif di turnamen U19 ini. Kita harus waspada dengan timnas Malaysia. Walaupun di timnas senior, di timnas U16, mereka tidak terlalu bagus, masih kalah bagus dengan timnas Indonesia. Tetapi di kelompok usia U19 ini, Malaysia adalah salah satu tim terbaik di turnamen ini. Hati-hati ketika nanti kita bertemu. Kecepatan mereka, cara bermain mereka, kolektivitas mereka juga sangat bagus sekali. Indra Shafri segera harus bisa mencari titik kelemahan dari timnas Malaysia. Kemudian pemain belakang timnas Indonesia yang selama ini sering membuat kesalahan, Iqbal, kemudian posisi gelandang bertahan kita juga mengalirkannya bola belum bisa. Ketika memutus serangan mereka masih kurang. Ya, ini pemain tengah kita selama ini walaupun kita menang banyak, tapi lawan leluasa bermain dengan
Bahkan kemarin ketika kita terakhir melawan Timor Leste, kita bisa kemasukan 2 gol. Ya, ini yang segera harus diatasi oleh Indra Syafri, kemudian Coach Bima Sakti, asistennya dan teman-temannya. Kelemahan pemain belakang, kemudian gelandang bertahan. Ini solusinya bagaimana? Bisa jadi Jardim bisa masuk saja sebagai gelandang bertahan karena pemain serba bisa ini bisa dimasukkan sejak menit awal. Kemudian Revan juga bisa dimasukkan di menit awal. Walaupun di depan kita masih punya Arkan Kaka. Kita pakai 2 formasi kemarin, 2 striker sudah dicoba ketika melawan Timor Leste, hasilnya bagus. Berbeda ketika kita bermain dengan 1 striker dengan 4-3-3-nya Indra Syafri, tidak jalan. Tapi ketika kita memakai 2 striker malah kita jalan. Inilah yang formasi banyak. Ketika anak-anak banyak bermain dengan beberapa formasi, kemudian pemain-pemain yang berada di bench mungkin bisa menjadi pembeda, harus segera dikeluarkan oleh jurus-jurus ini oleh Coach Indra Syafri. Ya, semoga Timnas Indonesia di semifinal ini bisa mengatasi Malaysia. Ujian yang pertama. Ya, saya bilang ini adalah ujian yang pertama. Ujian sesungguhnya nanti di final. Ini baru ujian yang pertama. Kalau kemarin di grup saya anggap adalah suatu pemanasan, warming up saja untuk Coach Indra Syafri. Kalau ini ujian di semifinal ini kita kalah, bahkan kalahnya kita adalah dengan Malaysia, ya, yang sering dikatakan oleh Coach Indra Syafri, Coach Bima Sakti dan teman-temannya, kita buktikan pemain lokal, silahkan dibuktikan, ya, pemain lokal kemudian ditambah pemain keturunan, itu adalah sebenarnya kolaborasi yang bagus. Kita kalau sudah pemain yang ingin membela Timnas Indonesia, jangan anggap mereka pemain lokal, semuanya adalah pemain Timnas Indonesia, ya. Itu saja untuk agenda Timnas Indonesia semifinal melawan Malaysia. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal dan bisa melaju ke final. Bravo sepak bola nasional.